Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Film Natimas Menyapa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada, mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita akan datang kepada Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Allah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita buka sama-sama dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah lebih baik menanti Tuhan, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yeremia di dalam firman ini. Dikatakan di sini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara yang kekasih dan Tuhan, Yeremia menyatakan bahwa di dalam kehidupannya dia mengalami dan dia merasakan bagaimana kasih setia Tuhan. Bagaimana rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan ini dirasakan oleh Yeremia. Dia mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kita lihat di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yeremia menyatakan ini bahwa dia benar-benar merasakan bagaimana kasih setia Tuhan itu dalam kehidupannya. Bagaimana rahmat Tuhan itu tidak habis-habis di dalam kehidupannya. Dan dia katakan selalu baru setiap pagi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini melalui apa yang dituliskan oleh Yeremia. Bagaimana dia mengalami dan dia merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian di dalam ayat 24 dia katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan Yeremia, di dalam perjalanan pelayanannya, dia merasakan kesulitan-kesulitan. Dia mengalami ada banyak penderitaan. Dan saudara, kalau kita baca sebelum ayat ini, dia katakan bahwa seakan-akan sudah hilang segala kemasyurannya. Kepahitan yang dia alami dalam kehidupannya. Ada banyak sekali persoalan, pergumulan yang dia hadapi. Tetapi di sini dia katakan bahwa tak berkesudahan kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu tetap di dalam kehidupannya. Dan rahmatnya dikatakan selalu baru setiap pagi. Itu dinyatakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian saudara, dia katakan di dalam ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yeremia mengakui hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan yang membela kehidupannya. Sebab itu dia katakan Tuhan itu adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25 dikatakan Tuhan adalah bagian
Tuhan adalah bagi orang yang berharap kepadanya. Kita lihat di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah, Yeremia katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita lihat di sini saudara yang kekasih, apa yang disampaikan oleh Yeremia. Dia merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, dia merasakan bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana rahmat Tuhan itu selalu baru di dalam kehidupannya. Sebab itu dia katakan, Tuhan itu adalah bagianku, kata jiwaku. Dan ini yang saudara firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak menghadapi persoalan, mungkin di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi percayalah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yeremia katakan, dia katakan kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya. Dan rahmatnya selalu baru. Pada saat kita mau berharap kepada Tuhan, pada saat kita mau nyatakan itu kepada Tuhan dan kita mau bergantung, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan firman-Mu boleh memimpin kehidupan kami. Umat-umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, menyertai kehidupan mereka, mimpin kehidupan mereka, Tuhan, memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan, Engkau campur tangan dan Engkau buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.